Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam olahraga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi tes pengukuran dan evaluasi pada olahraga. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu para tenaga keolahragaan agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelatih, guru olahraga, maupun masyarakat umum dalam menyelesaikan tugasnya sehari-hari dalam melakukan pengukuran pada hasil kerja yang telah dicapai. Mari kita simak penjelasan video ini sampai akhir. Pada pembahasan ini, saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian tes pengukuran dan evaluasi dalam olahraga. Poin yang kedua yaitu mengenai tujuan tes pengukuran dan evaluasi olahraga. Dan poin yang ketiga yaitu kriteria pelaksanaan dalam tes pengukuran dan evaluasi dalam olahraga. Yang poin yang terakhir yang keempat yaitu tentang contoh dalam tes pengukuran olahraga. Poin yang pertama, pengertian tes pengukuran dan evaluasi olahraga. Tes, pengukuran, dan evaluasi merupakan 3 istilah yang berbeda, namun saling berhubungan. Banyak orang yang tidak mengetahui secara jelas perbedaan dan hubungan di antara ketiganya, sehingga istilah tersebut sering tidak tepat penggunaannya. Agar jelas, berikut ini akan diuraikan perbedaan dan hubungan antara tes pengukuran dan evaluasi olahraga. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek sebagai alat pengumpul informasi atau data. Tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan, jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan, dan pola jawaban yang harus dirancang menurut kriteria yang telah ditetapkan. Yang berikutnya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif. Melalui kegiatan pengukuran, segala program yang menyangkut perkembangan dalam bidang apa saja dapat dikontrol dan evaluasi. Hasil pengukuran dalam olahraga berupa kuantifikasi dari jarak, waktu, jumlah, ukuran, dan sebagainya. Hasil dari pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat diolah secara statistik. Evaluasi selalu dilaksanakan dengan merujuk kepada tujuan yang ingin dicapai dalam sesuatu kegiatan. Evaluasi harus merupakan proses pertimbangan atau makna mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan tersebut dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu. Dengan kata lain, evaluasi adalah proses penentuan nilai atau harga dari data yang terkumpul. Pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Oleh karenanya, evaluasi harus dilakukan berdasar prinsip-prinsip tertentu. Poin yang kedua yaitu tujuan tes pengukuran dan evaluasi dalam olahraga. Tujuan pengukuran dan evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengelompokan, dan yang kedua, penilaian, yang ketiga, motivasi, dan yang keempat adalah penelitian. Salah satu tujuan pengukuran dan evaluasi adalah untuk pengelompokan. Pengelompokan ini berdasarkan keterampilan, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan minat. Sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran, guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Siswa dengan kemampuan yang tinggi tidak harus dipaksa bertahan dengan teman sekelompoknya yang berkemampuan kurang. Demikian juga sebaliknya. Dengan dilakukannya pengukuran dan evaluasi, siswa dapat dikelompokkan pada kelompok yang tepat.
Tujuan utama penilaian adalah memberi informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor, penilaian harus dilakukan secara objektif sehingga dapat mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Motivasi merupakan kekuatan yang membantu seseorang untuk mencapai hasil yang tertinggi. Apabila dilaksanakan secara tepat, evaluasi dapat merupakan proses memotivasi yang positif. Demikian pula sebaliknya, bila dilakukan secara sembarangan, evaluasi dapat mengurangi motivasi. Penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Mutu data yang dikumpulkan bergantung pada ketelitian dan ketepatan alat ukur, teknik pengukuran, dan serta kelayakan tes. Penjelasan yang ketiga yaitu kriteria pelaksanaan tes dan pengukuran. Untuk melaksanakan tes dan pengukuran olahraga yang harus dilaksanakan untuk olahragawan, pelaksananya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria pelaksanaan tes dan pengukuran haruslah ajik atau reliable dan juga objektif. Bentuk tes ataupun item tes yang akan dilaksanakan untuk mengukur kemampuan ataupun keterampilan harus ajik atau reliable. Artinya pelaksanaan tes tersebut dilaksanakan berapa kali pun hasilnya tidak jauh berbeda. Misalnya, item tes untuk menilai keterampilan menembak ke keranjang basket yang dilakukan oleh seorang pemain basket. Kalau diharuskan menembak 30 bola yang terbagi dalam 3 bagian, yang masing-masing bagian 10 bola mempunyai hasil yang tidak jauh berbeda. Misalnya 10 bola pertama masuk 8 bola, kemudian 10 bola kedua 7 bola, dan 10 bola ketiga 8 bola. Maka dari hasil yang dicapai, hasil menembak ke 1 8 bola, kedua 7 bola, dan ketiga 8 bola. Item tes tersebut dikatakan ajik atau reliable. Bentuk tes yang akan dilaksanakan harus objektif, yang artinya tes tersebut dilaksanakan oleh siapapun hasilnya tidak jauh berbeda. Misalnya, 5 orang juri untuk menilai 1 orang pesenam. Hasil yang dituliskan oleh juri tersebut tidak berbeda terlalu jauh antara masing-masing juri. Misalnya, juri 1 menilai 82, juri 2 menilai 80, juri 3 menilai 81, juri 4 menilai 80, dan juri 5 menilai 82. Maka adanya perbedaan penilaian dari antar juri tersebut yang tidak terlalu jauh. Hal ini dapat disebutkan sebagai hasil penelitian yang objektif. Kriteria pelaksanaan tes, pengukuran, dan evaluasi yang berikutnya yaitu tepat ukur serta mempunyai petunjuk pelaksanaan tes, dan begitu juga ada norma tes. Tepat ukur atau valid adalah penggunaan standar peralatan yang dipakai untuk mengukur kemampuan olahragawan tersebut dan dapat menunjukkan hasil yang sangat tepat. Misalnya, untuk mengukur denyut nadi dapat dilaksanakan dengan memegang denyut pada pergelangan tangan ataupun pada leher yang disebut palpasi. Namun hal ini akan lebih tepat kalau pengukurannya menggunakan pulse meter. Semakin canggih peralatan yang digunakan akan semakin tepat ukur. Misalnya, pada perkembangan teknologi seperti sekarang ini dapat digunakan polar, dan ini pun dapat dilakukan dengan jarak tertentu dengan tidak harus menyentuh bagian tubuh dari mereka yang sedang melakukan aktivitas. Bentuk tes yang baik adalah mempunyai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan tes tersebut, sehingga di dalamnya pelaksanaannya tidak mengalami perbedaan yang terlalu jauh. Petunjuk pelaksanaan tes merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan tes sesuai dengan karakteristik alat tes yang digunakan, agar siapapun yang menggunakan akan mudah dan terbantukan. Item tes yang lengkap memiliki norma
dari hasil pengukuran. Diharapkan pelaku tes dapat mengetahui hasil yang telah dicapai olehnya setelah selesai melaksanakan tes tersebut. Misalnya, untuk melakukan tes otot perut, hasil capaian yang telah diperoleh menunjukkan dalam kategori apa? Apakah hasil tersebut dalam kriteria kurang, baik, ataupun baik sekali? Pada poin yang terakhir, yaitu mengenai contoh tentang tes pengukuran. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencontohkan dua jenis pengukuran. Yang pertama yaitu komposisi tubuh, dan yang kedua yaitu tentang tes VO2 max dengan menggunakan Balke. Contoh yang pertama yaitu mengenai berat badan ideal. Pada umumnya, timbangan berat badan yang menggunakan sistem pengungkit lebih reliabel daripada sistem Pegas. Timbangan tersebut harus diperiksa keakuratannya atau ditera secara berkala oleh badan yang berwenang, yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika. Testi diharapkan mengenakan pakaian yang agak ketat atau ringan sehingga tidak mengganggu pada waktu pengukuran dilakukan. Hasil pengukuran dikatakan lebih akurat apabila testi tidak mengenakan pakaian saat ditimbang atau dalam keadaan telanjang. Pada saat pengukuran dilakukan, testi juga tidak boleh mengenakan alas kaki. Tingkat ketelitian pengukuran sampai 1/10 kg. Baik, kita masuk pada soal latihan, yaitu menggunakan rumus Bros dalam menghitung berat badan ideal. Contoh, diketahui tinggi badan Albert adalah 170 cm. Maka, untuk mengetahui bagaimana status berat badan ideal, berat badan maksimal, dan berat badan minimal, mari kita simak berikut ini. Kata kunci untuk menghitung berat badan seseorang terletak pada kata kunci yaitu tinggi badan. Pada soal ini, tinggi badan Albert yaitu 170 cm. Perhitungan berat badan rumus pada Bruce terbagi menjadi 3. Yang pertama, berat badan ideal dengan rumus 90% kali kurung buka tinggi badan dikurangi 100 kurung tutup. Yang kedua, yaitu berat badan paling berat dengan rumus 1,2 dikali kurung buka tinggi badan dikurangi 100 kurung tutup. Lalu yang ketiga, berat badan paling ringan dengan rumus 80% kali kurung buka tinggi badan dikurangi 100 kurung tutup. Dapat disimpulkan bahwa berat badan ideal Albert yaitu 63 kg dan berat badan maksimal Albert adalah 84 kg dan berat badan minimal Albert adalah 56 kg. Contoh tes yang kedua yaitu tes Balke. Metode Balke adalah salah satu cara paling tua dalam memonitor dan mengukur perkembangan VO2 max bagi seseorang. Metode ini diciptakan oleh Dr. Bruno Balke. Tes ini cocok untuk mengukur daya tahan dan kebugaran untuk olahraga ketahanan. Kelebihan dari tes ini adalah mudah dilaksanakan dan dapat dipergunakan dalam sekali waktu untuk memperbanyak peserta asal. Tes ini juga sangat umum digunakan oleh pelatih-pelatih olahraga sehingga mudah dimengerti dan dilakukan oleh peserta. Cara menghitung rumus Balke sebagaimana contoh soal di bawah ini. Don't Worry adalah peserta lari. Dalam waktu 15 menit mampu menempuh jarak 3.200 meter. Berapa kapasitas VO2 max Don't Worry? Hal yang paling utama, Anda harus tahu tata cara pelaksanaannya, bahwa tes ini dilakukan hanya sampai batas waktu 15 menit saja. Apapun hasilnya, itulah yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Rumus VO2 max Balke kurung buka X meter atau hasil
yang sudah dicapai dibagi 15 dikurangi 133 kurung tutup dikali 0,172 ditambah 33,3. Untuk penyelesaiannya kita simak slide selanjutnya. Dapat diketahui bahwa hasil lari Don't Worry selama 15 menit adalah 3.200 meter. Dalam mengerjakan soal matematika, di mana angka yang berada pada kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke bilangan berikutnya. Adapun hasil penghitungan kemampuan kapasitas CO2 max Don't Worry dengan menggunakan metode rumus Balke adalah 47,12 dengan kategori kurang. Baik, itulah penjelasan saya tentang tes pengukuran dan evaluasi olahraga. Semoga bermanfaat dan bisa Anda terapkan dalam melakukan kegiatan olahraga. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini dan bagikan ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel saya dan menantikan video saya selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Saya Ainur Rasyid undur diri. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.